Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janessa Yuwani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan unsur dan fiksi. Ampu oleh Ibu Rafika SSM. Yang pertama adalah unsur serapan. Unsur serapan merupakan kata-kata diadaptasi atau dipakai dalam kalimat bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia terdiri dari beragam budaya dan bahasa daerah, serta pernah dijajah oleh banyak negara. Beberapa bahasa di luar bahasa Indonesia ikut terserap dan kita gunakan setiap hari. Penulisan kata serapan bukan hanya berasal dari bahasa asing saja. Waktu menulis bahasa daerah dalam konteks kalimat bahasa Indonesia pun kita harus ikuti aturan penulisan unsur serapan. Contohnya kalau kita menulis batok dalam sebuah kalimat, maka kalimat tersebut harus dituliskan ring karena merupakan serapan dari bahasa Jawa. Yang pertama, A. Dalam bahasa Arab, bunyi pendek atau bunyi panjang bukan O. Misalkan pada kitab ditulis dengan kitab, dan gaib ditulis gaib, dan komah ditulis dengan I. Kemudian ada ain. Dalam bahasa Arab, pada awal suku kata menjadi A. Misalkan qaidah menjadi kaidah, uzur, ma'unah jadi ma'unah. Kemudian ada ain dalam bahasa Arab di akhir suku kata menjadi A. Misalkan ruku, maka ditulis dengan ruku, dan simak ditulis dengan simak, dan ta'rif ditulis dengan ta'rif. Kemudian AA dalam bahasa Belanda menjadi A, misalkan pada tulis faal menjadi fal, ba'al menjadi bal, oktaaf ditulis dengan oktaaf. AE tetap menjadi AE jika tidak bervariasi dengan E, misalkan aerob ditulis dengan aerob, dan aerodynamics ditulis dengan aerodinamika. Kemudian ada AE jika bervariasi dengan E menjadi E, misalkan pada hemoglobin ditulis dengan hemoglobin, hematit ditulis dengan hematit, dan AI tetap menjadi AI, misalkan pada contoh trailer ditulis dengan trailer, kemudian Chaison ditulis dengan Kaison. CC di depan OU dan konsonan menjadi K, misalkan pada accommodation ditulis dengan akomodasi, menjadi akulturasi, acclimatization menjadi aklimatisasi, dan accumulation menjadi akumulasi. Kemudian ada CC di depan E dan I menjadi KS, misalkan pada X ditulis dengan X. Aksesori menjadi aksesori, dan vaksin dengan vaksin. CCH dan CH di depan A, O, dan konsonan menjadi K, misalkan pada sakarin menjadi sakarin, kemudian karisma menjadi karisma, kolera menjadi kolera, dan teknik. Dan ada CH yang lafalnya S atau SY menjadi dan eselon ditulis dengan eselon. Dan mesin menjadi mesin, dan yang lafalnya C menjadi C. Misalnya pada tulisan chapter ditulis dengan starter, dan ditulis dengan chip. CK menjadi K, contohnya pada tulisan chip, check, kemudian cat ditulis dengan cat. Kemudian S yang ditulis dalam bahasa Sanskerta menjadi S, misalkan pada sabda, tulis sabda, dan sastra ditulis dengan sastra. Selanjutnya unsur serapan terdapat dua kelompok, yaitu ada kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kelompok pertama ini merupakan kata-kata yang ditulis bagaimana ejaan aslinya ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Contohnya kata buah sebelum tercatat dalam KBBI sebagai perundungan, buli merupakan kata unsur serapan pertama yang harus ditulis dengan tulisan miring. Kemudian ada beberapa contoh lainnya seperti de facto, dan kalimat ini merupakan serapan dari bahasa Inggris. Selanjutnya terdapat unsur serapan kelompok kedua. Ada pula serapan kelompok kedua yang tidak perlu kita tulis menggunakan huruf miring lagi, sebab ejaan kata ini sudah diadaptasi menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah sebutkan kata akad yang berasal dari akad dalam bahasa Arab, contohnya seperti kolonial,
serta ikhlas. Yang kedua adalah diksi. Diksi merupakan kemampuan seseorang dalam membedakan suatu nuansa-nuansa makna secara tepat dan gagasan yang dapat disampaikan. Kemampuan seseorang membedakan itu sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Fungsi penulisan diksi yang pertama membantu pembaca memahami pesan karya sastra, yang kedua membantu komunikasi menjadi lebih efektif, ketiga mengekspresikan gagasan, dan yang keempat adalah hiburan. Kemudian jenis diksi. Yang pertama ada denotatif, yaitu diksi dengan makna sebenarnya atau suatu kata contoh dirawat disebabkan oleh senyum pada wajah. Kedua, bukti sangat berkelas untuk mencapai jenis. Kemudian ada diksi konotatif, yaitu diartikan sebagai makna kias yang berkaitan dengan nilai rasa. Contohnya, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan peperangan memiliki makna meninggal dunia. Kemudian terdapat jenis yang lain, contohnya seperti sinonim, merupakan dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna. Antonim atau kata yang memiliki makna berlawanan berbeda. Merupakan pemilihan diksi yang memiliki hafalan atau ejaan sama tetapi makna berbeda. Kemudian homofon. Homofon merupakan pemilihan diksi yang memiliki ejaan dan makna berbeda tetapi pelafalannya sama. Homofon, homograf merupakan kata yang memiliki lafal arti berbeda tetapi ejaannya sama. Polisemik merupakan diksi atau frasa yang lebih dari satu. Kemudian selanjutnya ada hipernim, merupakan diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Hiponim merupakan diksi yang bisa terwakili oleh kata hipernim. Sekian presentasi dari saya.